Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan melanjutkan bagian kedua dari pembahasan metode nilai hasil atau Earned Value Method. Nah, pada tutorial sebelumnya itu telah kita bahas mengenai ACWP, BCWP, dan BCWS. Untuk kali ini saya akan bahas mengenai turunan-turunan dari indikator ACWP, BCWP, dan BCWS. Untuk yang pertama adalah variance atau perbedaan. Nah, variance ini dibagi menjadi dua, yaitu CP atau cost varian dan juga SP atau schedule varian. Di mana cost varian ini atau biasa dikenal dengan variance biaya atau perbedaan biaya adalah selisih antara BCWP, biaya aktual yang didapat, terhadap ACWP atau biaya aktual yang dikeluarkan. Jadi CP ini sama dengan BCWP dikurangi ACWP yang didapat dikurangi yang dikeluarkan. Kemudian untuk SP atau schedule varian adalah varian jadwal atau perbedaan jadwal, yaitu selisih antara BCWP biaya aktual yang didapat terhadap BCWS biaya rencana yang dianggarkan pada durasi waktu tertentu. Jadi SP ini adalah BCWP dikurangi BCWS yang didapat dikurangi dengan yang dianggarkan. Jadi untuk CP ini adalah yang didapat dikurangi dengan yang dikeluarkan. Kemudian untuk SP ini adalah yang didapat dikurangi dengan yang dianggarkan atau yang direncanakan. Nah, untuk CP atau cost varian ini, jika nilai CP dari hasil perhitungan itu bernilai positif, maka biaya yang didapat itu lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Jadi otomatis ini hemat. Jadi pengeluaran proyek itu karena biaya yang didapat lebih besar dibanding biaya yang dikeluarkan, maka biaya pada pelaksanaan proyek tersebut dikategorikan hemat. Jika CP ini bernilainya negatif, yaitu biaya yang didapat lebih kecil dibanding biaya yang dikeluarkan. Karena yang didapat lebih kecil dari yang dikeluarkan, maka dikategorikan biaya pelaksanaan proyek tersebut adalah boros. Kemudian jika CP adalah 0 atau bernilai 0, maka biaya yang didapat itu sama dengan biaya yang dikeluarkan. Karena ini sama-sama, yaitu biaya yang didapat sama dengan biaya yang dikeluarkan, maka biaya pelaksanaan proyek tersebut dianggap sesuai dengan rencana. Kemudian untuk SP atau schedule varian, jika nilainya itu positif, maka jadwal aktual lebih cepat dari jadwal rencana. Karena jadwal aktual itu lebih cepat dibanding jadwal rencana, sehingga dikategorikan proyek tersebut waktunya atau waktu pelaksanaannya lebih cepat. Kemudian jika SP ini bernilai negatif, maka jadwal aktual atau jadwal realisasi terlambat dari jadwal rencana, sehingga ini dikategorikan terlambat. Kemudian jika bernilai 0, maka jadwal aktual atau jadwal realisasi itu tepat waktu terhadap jadwal rencana, dikategorikan on time. Kemudian untuk perpaduan, tadi kan sudah kita bahas tentang nilai-nilai perhitungan dari CP dan SP. Di sini kita padukan antara CP dengan SP, di mana jika hasil perhitungan dari CP dan SP ini positif dan positif, maka biaya hemat dan waktu pelaksanaan lebih cepat dari rencana. Jika perhitungan menandakan CP-nya itu negatif, sedangkan SP-nya ini positif, maka biaya pelaksanaan proyek itu adalah boros dan juga waktu pelaksanaan lebih cepat. Karena kan di sini positif, di sini negatif, boros lebih cepat. Jadi kalau positif hemat, jadwal lebih cepat. Negatif berarti karena ini kan cost, negatif ini boros, biayanya pelaksanaan lebih cepat.
cepat. Di sini CP-nya 0 sesuai rencana biayanya, dan SP-nya ini schedule-nya itu lebih cepat. Jadi dan seterusnya. Jadi dikategorikan ada 9. Misalnya yang ini nomor 7 plus 0. CP-nya itu plus dan SP-nya 0, berarti biayanya itu lebih hemat, sedangkan schedule-nya itu on time. Jadi pembagian dari perpaduan antara CP dengan SP ini ada 9 dengan kategori atau keterangan seperti ini. Nah, untuk mempermudah atau lebih menjelaskan lagi tentang apa sih SP dan CP ini atau varian itu seperti apa. Nah, jika lihat di contoh perhitungan ini, contoh menghitung CP dan SP. Ini adalah resum nilai ACWP, BCWP, dan BCWS sampai minggu kelima. Ini resum didapat dari contoh perhitungan di pembahasan di part pertama. Ini masih sama, menggunakan data yang sama, jadi contoh perhitungan ini berlanjut. Pada perhitungan di tutorial pertama itu sudah kita dapat nilai ACWP, BCWP, dan BCWS sampai minggu kelima. Ini adalah resumnya. Kemudian kita lanjut dari resum tersebut untuk menghitung berapa sih cost variannya dan berapa sih schedule variannya. Jadi perbedaan biayanya berapa dan perbedaan jadwalnya itu berapa. Nah, untuk menghitung CP dan SP ini cukup mudah, seperti yang rumus ini. CP adalah BCWP dikurangi ACWP, maka CP tinggal BCWP ini dikurangi ACWP. Karena di minggu pertama ini BCWP-nya 4 juta dan ACWP-nya adalah 3.230.000, maka cost varian di minggu pertama adalah 770.000. Kemudian untuk minggu kedua, karena BCWP di minggu kedua adalah 8 juta, kemudian ACWP di minggu kedua adalah 6.920.000, maka CP di minggu kedua adalah 1.080.000, dan seterusnya hingga minggu kelima, di mana CP dari minggu kelima adalah BCWP-nya 43 juta dikurangi ACWP-nya 37.350.000, sehingga CP di minggu kelima adalah 5.500.000. Nah, di sini nilai CP-nya sampai minggu kelima bernilai positif. Kemudian untuk SP ini rumusnya adalah BCWP kurangi BCWS. Jadi SP ini BCWP dikurangi BCWS. Jadi untuk minggu pertama 4 juta BCWP-nya, BCWS-nya 5 juta. 4 juta dikurangi 5 juta berarti perbedaan schedule-nya minus 1 juta. Kemudian untuk yang kedua juga sama, tinggal 8 juta dikurangi 11 juta sehingga hasilnya minus 3 juta. Dan yang terakhir yaitu minggu kelima, di mana BCWP-nya adalah 43 juta, kemudian BCWS-nya adalah 50 juta, sehingga SP atau SPD minggu kelima ini adalah minus 7 juta. Untuk CP dan SP dari minggu ke-6 hingga minggu ke-9 ini tidak dihitung, karena real progress proyek itu kan baru berjalan sampai minggu kelima. Nah, jika kita lihat data perhitungan untuk minggu terakhir yaitu minggu kelima, nilai CP-nya ini bernilai positif 5.500.000 dan SP ini bernilai negatif 7 juta. Karena CP ini positif, SP ini negatif, kita lihat ke kategori CP positif, SP negatif, berarti masuk kategori nomor 4, yaitu biaya hemat dan waktu pelaksanaan terlambat dari rencana. Sehingga dapat disimpulkan dari perhitungan ini, sampai minggu kelima berjalannya pelaksanaan proyek, ternyata CP ini bernilai positif dan SP ini bernilai negatif. Sehingga sampai minggu tersebut, yaitu minggu kelima, biaya aktual yang didapat lebih besar dibanding biaya aktual yang dikeluarkan atau lebih hemat, yaitu sebanyak 5.500.000. Akan tetapi meski lebih hemat 5.500.000, jadwal aktual pelaksanaan tersebut terlambat dari jadwal rencana.
yang menyebabkan biaya aktual itu lebih kecil dibanding biaya rencana, karena biaya rencana itu kan seharusnya 5 juta, sedangkan yang didapat secara real itu hanya 43 juta, sehingga menyebabkan terjadinya selisih sebanyak minus 7 juta dari rencana. Nah, untuk materi CP dan SP ini seperti ini. Jadi untuk materi kali ini saya cukupkan dulu. Semoga materi tentang CP dan SP ini atau varians ini bisa mudah dipahami. Nanti akan saya lanjut ke bagian ketiga, yaitu tentang perhitungan indeks kinerja atau indeks produktivitas dari pelaksanaan proyek. Sekian dan terima kasih. Ditunggu untuk part ketiganya.